kita tidak kekurangan data tentang para perawi kita. Perawi yang kita kekurangan data adalah yang kita sebut sebagai perawi majhul. Kita anggap mengambil risiko mereka sebagai kelemahan. Mungkin ada perawi di antara mereka yang bisa dipercaya. Lewat analisis teks, kita simpulkan mereka umumnya bisa dipercaya. Tapi tetap kita tidak ambil risiko dan tidak meriwayatkan dari mereka. Kami bilang, ahli hadis tidak cari perawi tanpa kesalahan. Tidak ada hal seperti itu. Kemudian ada cacat-cacat menjadi sistematis. Kami sebut meta-nasara, cacat yang membuat kami meninggalkan atau mengkritik perawi. Salah satunya adalah sui hazard, yaitu buruknya hafalan. Misalnya, kami katakan bukan berarti dia tak pernah salah, tapi kesalahannya lebih banyak dari riwayat yang benar atau tepat. Menurut saya begini, apakah riwayat seorang perawi yang tidak dapat dipercaya layak untuk kita perhatikan? Saya memandangnya begitu. Ada masalah lain begini. Anggap saja kita memperhatikan semuanya. Apa yang kita lakukan jika ada kontradiksi? Riwayat perawi lemah bertentangan dengan riwayat perawi terpercaya, tapi riwayat perawi lemah memuat lebih banyak informasi. Apa harus kita lakukan? Istanbul. Salam semua dari Okulu. Pemirsa terhormat, hari ini kita akan membahas ilmu hadis dan masalah keandalan hadis. Narasumber kita hari ini adalah Dr. Fatmata Zetel, dosen madya. Selamat datang, Bu. Terima. Apa kabar? Saya baik, Anda baik. Terima kasih banyak. Guru, hari ini kita ingin berbicara tentang ilmu hadis. Sebenarnya, kami ini membahas masalah keandalan hadis. Karena ini isu yang sering diperdebatkan. Bagaimana kita bisa mempercayai hadis, metode apa yang harus kita ikuti? Sebenarnya, kami ingin memulai dengan hal-hal ini. Percaya hadis, setuju, mulai dari sini. Bagaimana cara menentukan keandalan hadis? Menurut Anda? Sekarang, seperti Anda katakan, penentuan keandalan hadis memegang peran sentral dalam kehidupan Muslim. Karena otoritas Al-Quran, tidak ada perdebatan atau tanda tanya di benak siapapun. Itulah sebabnya persoalan kita berpusat pada hadis. Dalam semua perdebatan, perbedaan antar mazhab, seperti kaum modernis dan lain-lain, semuanya berawal dari sini. Begitu dengan kaum tradisionalis, mereka berpegang pada hadis. Jadi, keandalan hadis memang menjadi persoalan. Tapi kita perlu membuat pembedaan. Sebenarnya, di hampir semua bidang ilmu Islam, kita membuat pembedaan. Bagi yang tidak memiliki latar belakang ilmu-ilmu Islam, bagaimana mereka bisa menentukan keandalan hadis? Bagi yang berlatar belakang ilmu-ilmu Islam sarjana saja tidak cukup. Tapi mereka tahu teori kritik hadis dan sudah melakukan praktiknya. Bagaimana cara orang-orang ini menjalani prosesnya? Menurut saya, kedua hal ini memang harus dibedakan. Kalau tidak, mengharapkan kritik hadis yang profesional dari orang yang tidak punya latar belakang ilmu-ilmu Islam itu keliru. Menurut saya, inilah masalah terbesar yang kita hadapi di era modern. Ya, sebenarnya kedua belah pihak saling mengkritik. Jadi, mereka yang terdidik memberikan jenis kritik yang berbeda. Seolah-olah mereka berkata, kami adalah ahlinya dalam bidang ini. Tapi mereka yang berasal dari madrasah atau yang menempuh jalur pendidikan tradisional juga mengkritik dengan cara yang berbeda. Sebenarnya, kedua belah pihak punya sudut pandang yang berbeda satu sama lain. Sebenarnya saya bisa memahami hal ini. Misalnya, mereka yang mendapat pendidikan madrasah mungkin telah mempelajari ilmu hadis klasik, tapi kritik hadis klasik sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan mempelajari usulnya. Karena usul hanya memberikan kaidah dan istilah kepada Anda. Itu teorinya, tapi ketika masuk ke praktik, ada banyak detail. Biasanya, kami memasukkan hal ini ke dalam topik ilmu, ilal, atau tidak harus selalu berkaitan dengan ilat. Namun, ada sejumlah pengalaman yang Anda pelajari selama praktik. Para ulama hadis bahkan menyebutnya meleke dan membuat perumpamaan yang sangat bagus. Kami selalu menyampaikan ini ke mahasiswa. Mereka mengibaratkan ahli hadis yang baik seperti penukar uang yang bisa tahu emas atau bukan hanya dengan melihat. Ini bukan sekadar soal metode, makanya saya bilang begitu. Bukan hanya lulusan madrasah, bahkan mahasiswa lulusan Fakultas Ilmu Agama, saya selalu mengingatkan mahasiswa saya jangan langsung terjun ke masyarakat seolah-olah
seolah kalian bisa mengkritik hadis sendiri. Abo pesep-pesep ngebolam umum. Melakukan tahrij hadis, melakukan analisis hadis. Saya sendiri masih berada di tahap ini, dan saya sedang melakukan meta-analisis isnad hadis. Artinya, saya memang berkecimpung dalam kritik hadis. Jika ada yang bertanya tentang hadis, saya tetap bilang harus meneliti dulu. Karena itu saya buat pembedaan ganda ini. Tapi bukan berarti begitu. Maksudnya, apakah seseorang yang tidak pernah belajar ilmu agama, atau yang pernah belajar tapi tidak cukup mendalam, tidak akan punya pendapat tentang hadis? Tentu mereka akan punya. Tapi saran saya, seperti metode lama, adalah membaca hadis bersama para guru. Mungkin hari ini hal itu sudah tidak terlalu memungkinkan, tapi sekarang sudah banyak pelajaran yang bisa diakses lewat saluran media sosial seperti ini, atau melalui YouTube. Selain itu, para akademisi memang sudah menghabiskan banyak waktu untuk mengkaji hadis. Misalnya, ada proyek bernama Hadis Relay Islam yang melibatkan banyak akademisi dan mereka bekerja sama di dalamnya. Proyek ini mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, terpercaya, dan berkaitan dengan hampir setiap aspek kehidupan. Sumber seperti ini bisa jadi rujukan. Terkadang agama memang ranah yang dekat dengan kita semua, tapi di sisi lain, ada juga bagian yang butuh keahlian khusus. Maksud saya, ini bukan bahasa merendahkan. Kalau dokter beri Anda obat, Anda tak bisa bilang ke orang lain, obat ini cocok buat saya, kamu juga minum, kan? Setiap orang punya kondisi khusus masing-masing. Fikih juga begitu, begitu pula hadis. Masing-masing harus dinilai secara mandiri. Karena itu, saya lebih menyarankan untuk merujuk pada para akademisi hadis atau buku-buku yang mereka tulis. Tapi kalau Anda bertanya, bagaimana kita memahami keotentikan sebuah hadis atau ahli hadis apa yang kami jalani? Sebenarnya, yang dilakukan ahli hadis abad kedua hampir sama dengan yang kami lakukan sekarang. Saat ada yang menanyakan hadis, kami mengumpulkan semua sumber yang memuat hadis itu. Kami mengumpulkan semua sumber, dan pada akhirnya kami membuat silsilah hadis tersebut. Kami menyebutnya skema isnad, ibaratnya seperti pohon. Siapa saja yang telah meriwayatkan hadis ini dari Nabi hingga hari ini? Kami tidak berhenti di situ. Kami juga memiliki informasi biografis perawi meriwayatkan hadis. Sebenarnya, kita sudah masuk ke tahap kedua. Di sini juga muncul persoalan tentang kredibilitas para perawi. Kredibilitas perawi penting karena keaslian hadis bergantung padanya. Karena itu, kita tidak bisa mengabaikannya. Saya jelaskan, kami buka hadis, kami buka buku. Teksnya sangat indah. Banyak riwayat begini beredar di media sosial, Rasulullah bersabda, atau Nabi melakukan ini. Hal-hal seperti ini sangat berisiko. Karena indahnya isi perkataan tidak otomatis berarti benar-benar diucapkan Nabi. Yang penting bagi kita adalah rantai perawi yang menghubungkan kita dengan Nabi. Berapa banyak orang meriwayatkannya di setiap tingkatan, yaitu generasi sahabat, dan murid setelahnya. Apakah orang-orang ini terpercaya sejauh mana mereka terlibat dalam ilmu hadis kadang terjadi seperti ini? Lalu, bagaimana Anda dapat memperoleh begitu banyak informasi? Ini memang terasa aneh, tapi itulah keunikan ilmu hadis. Kitab Rijal disusun sejak awal dan informasi tentang para perawi ini sudah ada di tangan kita. Kita tidak kekurangan data. Menurut saya, ini sangat penting. Biasanya, mungkin banyak orang yang tidak tahu soal ini. Kita tidak kekurangan data tentang para perawi. Perawi kekurangan data disebut mecul, yaitu perawi tidak dikenal, dianggap lemah, dan tidak diambil risikonya. Padahal, mungkin di antara mereka ada perawi yang dipercaya, dan melalui analisis matan biasanya kita simpulkan mereka umumnya dipercaya. Namun kita tetap tidak mengambil risiko dan tidak meriwayatkan dari mereka. Sekarang saya minta Anda membuat perbandingan, Pak. Ada satu masalah yang pernah kita bahas di episode sebelumnya, seperti metode pendekatan holistik. Misalnya, kami pernah membahas ini bersama Pak Mehmet Apain. Saat ini Anda membicarakan metode berbeda. Tentu saja saya tidak sedang membicarakan tentang metode mana yang lebih benar. Metode yang digunakan di sana bukan untuk menilai apakah semua perawi, semua hadis sahih atau tidak, atau apakah itu benar-benar riwayat, melainkan mengambil semuanya lalu menciptakan kesatuan berdasarkan hadis-hadis dengan tingkat kebenaran tertentu. Sedangkan Anda berpendapat bahwa sebaiknya kita tidak mengambil risiko dan harus benar-benar menyingkirkan semua yang tidak dapat dipercaya, lalu hanya melanjutkan dengan yang benar-benar dapat dipercaya.
Menurut Anda, apa perbedaan antara kedua metode ini? Begini, saya paham apa yang coba dilakukan oleh Profesor. Seperti Anda katakan, satu metode lebih unggul. Metode yang saya sebut muarizama melibatkan mengumpulkan sanad, membandingkan, dan menggabungkan teks. Prosesnya tidak berhenti di situ. Setelah itu, kita mengandalkan informasi di biografi para perawi. Profesor, dalam hal biografi perawi, kita biasanya mengelompokkan para perawi matruk, yaitu yang hadisnya kita tinggalkan, perawi lemah, dan perawi yang terpercaya. Beliau tidak setuju dengan pengelompokan itu, beliau memilih mengumpulkan semua riwayat. Masalahnya, dari perawi lemah perlu disampaikan, tidak semua perawi lemah ditolak. Kelemahan ada tingkatannya. Saya sampaikan ini ke mahasiswa. Ilmu hadis adalah ilmu tingkatan. Kita mengelompokkan hadis, perawi, dan lafaz talim celp berdasarkan tingkatannya, lalu membuat keputusan sesuai topik. Misalnya, untuk kewajiban atau halal haram, kita tidak menerima hadis dari perawi lemah, tapi untuk urusan sehari-hari, mungkin saja diterima. Ada perawi lemah, hadisnya tak boleh diambil. Seperti saya bilang, selalu. Topiknya dikelompokkan menurut tingkat. Betul sekali. Saya paham maksud Ustaz, tapi saya berpikir begini. Apakah riwayat perawi yang tidak dapat dipercaya layak kita jadikan bahan kajian? Saya melihatnya dari sudut pandang ini. Ada satu masalah lagi. Anggap kita memperhatikan semuanya. Kalau terjadi kontradiksi, apa yang akan kita lakukan? Riwayat perawi lemah bertentangan dengan riwayat perawi terpercaya. Tapi riwayat perawi lemah berisi lebih banyak info. Dalam situasi ini, apa yang harus kita lakukan? Saya tidak tahu cara Ustaz di situasi itu. Tapi kalau di tempat kami, begini. Seperti itu juga. Saya biasanya memberikan contoh kepada murid-murid saya. Kalian masuk kelas, semua orang mencatat. Saat ujian tengah semester mereka membandingkan catatan mereka. Ada satu murid yang selalu berbeda dari yang lain. Dia menulis lebih sedikit atau menulis salah. Tidak, dia tidak bilang begitu. Teman-teman lain sepakat dan berbeda dengannya, dan ini terus berulang. Setelah mengalami hal ini, pada semester ketiga atau keempat, kalian akan berhenti mengambil catatan dari murid itu. Memang begitu, juga di majelis hadis. Mereka mendengarkan hadis dari seorang murid secara berulang-ulang di waktu yang berbeda. Lalu mereka membandingkan dengan murid lain yang juga mendengarkan hadis itu dari guru yang sama. Jadi, para perawi itu tidak serta-merta diberi predikat lemah tanpa alasan. Sebenarnya, proses yang kita lakukan hari ini juga dilakukan terhadap para perawi itu. Karena mereka sering berbeda dari teman-teman seangkatannya atau karena melakukan beberapa kesalahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apakah teks dari perawi lemah itu layak untuk dijadikan bahan kajian? Saya punya keraguan terkait hal ini. Kedua, ketika saya menganalisis teks isnad, yang saya lihat seperti ini. Terkadang, perawi yang kita sebut majul atau kadang kita sebut lemah, misalnya bersama 4 teman seangkatannya meriwayatkan dari seorang guru, dan ketika Anda membandingkan teksnya dengan 4 murid lain, ada banyak kasus di mana teksnya sangat mirip. Kemungkinan besar, guru mengatakan hal ini dengan mempertimbangkan situasi seperti ini. Namun, kita tetap harus berhati-hati, ilmu rijal bersikap hati-hati dan jika perawi itu majul, maka hadisnya tidak diambil. Di sini ada kehati-hatian. Agama itu sangat penting. Saya akan jelaskan maksud ucapan guru. Menurut saya, untuk mempertimbangkan riwayat perawi yang lemah kata guru, kita butuh ini. Namun, sampai saat ini kita belum memiliki kajian semacam itu. Kita membutuhkan sistem di mana semua riwayat dari seorang perawi diteliti dan dibandingkan dengan riwayat perawi lain yang juga meriwayatkan hadis tersebut, yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis. Kita akan melakukan hal ini dan mungkin nanti memberikan semacam koefisien kepercayaan kepada para perawi tersebut. Halis Ademir sempat membahas ini di penelitiannya, praktik belum pernah diterapkan. Karena ini adalah sebuah kajian yang sangat luas. Ini membutuhkan kerjasama antara programmer dan ahli hadis. Pada tingkat itu, seperti contoh yang saya berikan tentang perawi yang tidak dikenal yang sama dengan 4 perawi lain. Jika hal ini terjadi di semua riwayat perawi yang tidak dikenal, meski kita kurang informasi, kita anggap dia perawi yang dapat dipercaya. Tapi saat ini kita belum punya data seperti itu. Saya anggap berisiko jika melakukan ini hanya berdasarkan hadis-hadis tunggal. Karena kita belum bisa menggunakan metode seperti itu, mungkin juga karena kita belum punya teknologi memadai. Saat ini belum ada kerjasama seperti itu antara programmer dan ahli hadis. Beberapa upaya kecil mulai dengan AI, kita masih belum sampai di tingkat itu. Maksudnya kita belum punya ensiklopedia perawi atau ensiklopedia pembanding teks.
Namun, jika kita bisa mengambil keputusan tentang perawi di tingkat ini dan menemukan bahwa perawi lemah, meskipun lemah, tetap sejalan dengan perawi yang kita sebut sika atau yang dapat dipercaya, maka pendekatan holistik yang disebutkan Pak Mehmet bisa diterapkan, artinya kita juga bisa menerima hadis dari perawi lemah. Namun, refleks seorang ahli hadis adalah tetap berpegang pada perawi yang dapat dipercaya. Sekarang Anda menyebutkan beberapa tahapan. Kita mencari konsistensi. Anda juga membahas apakah seseorang atau perawi dapat dipercaya dalam kehidupan pribadinya dan kemungkinan melakukan kesalahan. Jadi sebenarnya kita membicarakan manusia dan setiap manusia pasti punya kemungkinan untuk melakukan kesalahan. Bagaimana batasan di sini bisa dijaga? Sangat bagus. Begini, kami selalu bilang ini. Para ahli hadis tidak mencari perawi tanpa kesalahan. Tidak ada itu. Cacat-cacat jadi sistematis, kami sebut meta en asire. Cacat-cacat yang membuat kita meninggalkan atau mengkritik seorang perawi. Salah satunya adalah sui hazat kelemahan hafalan. Di sini misalnya kami mengatakan hal ini. Bukan berarti dia tidak pernah salah, tapi kesalahannya lebih banyak daripada riwayatnya yang benar atau tepat. Karena ahli hadis menerima bahwa perawi bisa salah. Kami punya istilah khusus. Misalnya, ada istilah syaz. Maksudnya begini, seorang perawi terpercaya, tetapi bertentangan dengan perawi lain yang lebih terpercaya, atau bahkan banyak perawi. Meski dia terpercaya, kita tidak menerima hadis ini. Jadi, kami mengakui perawi terpercaya pun bisa saja salah, lupa, atau kadang mencampur adukan riwayat. Menurut saya, ada satu masalah di sini. Saya tidak tahu apakah kita tidak bisa menjelaskan tahapan ilmu hadis dengan benar, atau tidak cukup menyampaikannya ke masyarakat. Orang-orang mengira kita sangat mudah menilai hadis. Padahal tidak begitu. Penelitian kita terhadap para perawi sangat detail. Meskipun semua syarat terpenuhi pada sebuah hadis, kita tidak langsung mengatakan hadis itu sahih hanya karena perawinya disebut sikah. Kami sedang melihat kecocokannya dengan sunnah. Misalnya, ada ilmu yang kita sebut ilal, seperti yang saya sebutkan tadi. Kita tahu bahwa meskipun secara lahiriah hadis tampak sahih, bisa saja ada cacat tersembunyi di dalamnya. Mungkin salah satu alasan ahli hadis begitu reaktif dalam perdebatan tentang hadis adalah karena kita mengetahui semua tahapan ini, sehingga secara tidak sadar para ustaz mengembangkan refleks terhadap orang-orang yang terlalu mudah mengkritik dan menolak hadis. Namun, saya benar-benar berpikir ilmu hadis adalah ilmu yang sangat teliti, bukan hanya soal keseriusan, tapi memang penuh ketelitian. Ya, Pak Ustaz, khususnya kalau kita lihat dari sudut pandang masyarakat, jalan yang Anda tempuh itu panjang dan penuh tantangan, tapi hal itu tidak begitu tercermin ke masyarakat umum. Saya juga bagian dari kelompok itu karena saya bukan ahli agama, bidang saya filsafat. Kalau kita melihat ilmu hadis, metode penelitian Anda di sana, jalan panjang dan proses sulit yang Anda jalani tidak terlalu dipahami. Sebenarnya, mungkin kalau Anda bisa sedikit lebih banyak bercerita tentang proses ini, akan lebih mudah dipahami. Karena seperti yang Anda katakan, ini bukan hanya memisahkan hadis sahih dan yang bukan, lalu selesai. Keandalan perawi, keandalan hadis semuanya melalui tahapan. Jika Anda bisa jelaskan tahapan, mari perjelas. Hal pertama yang kami lakukan adalah mengumpulkan semua sumber yang menyebutkan hadis itu. Para ulama abad kedua juga mengumpulkan semua riwayat dari para perawi yang meriwayatkan hadis. Prosesnya sama, hanya saja fasilitas yang kita miliki berbeda. Kami mengumpulkan semua riwayat dan kami melakukan dua penelitian tentang para perawi. Seberapa dapat dipercaya mereka dalam kehidupan agama mereka? Apakah mereka melakukan dosa besar? Ada data tentang ini. Saat kita melihat seseorang, apakah dia rajin salat? Dengan siapa dia bergaul? Menulis informasi ini mungkin terdengar aneh. Tapi saat kita melihat karya abad kedua, kita juga punya data tentang kehidupan agama para perawi. Dengan faksi mana mereka berafiliasi, mungkin mirip jamaah masa kini. Jadi, dengan siapa mereka bergaul, apa saja, ke kelompok mana mereka tergolong. Pandangan soal agama. Ada info soal integritas agama, misal dia rutin salat. Ini penting. Keadilan. Apakah dia berbohong dalam sehari-hari? Apakah dia dapat dipercaya? Lalu, ada juga masalah zat. Ini soal kompetensi keilmuan. Maksudnya, apakah dia punya kapasitas untuk benar-benar memahami apa yang dibaca atau didengarnya? Lalu, berapa lama dia bisa mengingat hal-hal yang sudah dihafalnya?
Jika Anda bertanya bagaimana mereka tahu, mereka mendengar hadis dari perawi di waktu berbeda, atau perawi menuliskannya. Berapa lama catatan itu dijaga atau dipinjamkan, kita punya detail soal ini. Kita juga punya detail seperti ini dalam biografi yang disebut percaya. Misal, seseorang pergi ke kota. Saat dia ke kota itu, bukunya tidak dibawa. Jadi, hadis yang didengar darinya di sana kualitasnya kurang baik. Ini situasi sangat detail. Jika kita tidak tahu detail kisah hidup seorang perawi, ia disebut majhul atau tidak dikenal. Seperti yang saya sebutkan, kita tidak mengambil riwayat dari perawi seperti itu. Secara umum, perawi majhul hanya sedikit dan kita memang punya informasi seperti ini tentang kehidupan para perawi. Kita juga tidak berhenti di situ. Artinya, ada informasi seperti ini tentang kredibilitas seorang perawi. Tapi itu saja belum cukup. Kita juga membandingkan riwayat para perawi, misalnya apakah mereka mendengar dari guru dan majelis yang sama. Tapi, apakah mereka meriwayatkan hal yang sama? Jika seseorang sering meriwayatkan tidak lengkap, kita tahu ada masalah ingatan. Atau jika seseorang sering berbeda dengan rekannya, kita paham ada masalah ingatan. Sebaliknya, jika seseorang selalu meriwayatkan sesuai dengan mayoritas, itu menunjukkan bahwa ingatannya baik. Semua hal ini adalah cara-cara yang kami tempuh untuk meneliti kredibilitas para perawi. Ini penting. Hadis menjadi hadis karena sanadnya. Buka kitab hadis, hadis terbagi menjadi dua bagian. Nama-nama dan di bawahnya ada teks. Yang kita sebut sebagai teks adalah ucapan Nabi, perbuatan beliau, atau apapun itu. Sedangkan nama-nama adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis itu mulai dari Nabi hingga generasi sahabat. Ini juga salah satu hal yang kami teliti. Apakah orang-orang ini benar-benar saling berhubungan? Kami menyebutnya sebagai iktisal. Artinya, apakah mereka ini pernah bertemu satu sama lain? Apakah mereka pernah berada di majelis yang sama? Untuk itu, kami melihat data-data berikut, di mana mereka lahir, kota mana saja yang pernah mereka kunjungi, dan di tahun berapa mereka wafat. Sebenarnya, analisis waktu dan tempat juga dibutuhkan. Sekarang ini sudah menjadi sesuatu yang jauh lebih komprehensif. Pada masa apa dia hidup, di tahun berapa dia hidup, di tempat mana dia lahir dan dibesarkan. Seperti menganalisis seluruh periode itu, mencoba melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas. Ahli hadis juga sejarawan karena melakukan pekerjaan sejarawan. Ibnu Hajar berkata, setiap ahli hadis adalah sejarawan, tapi tidak semua sejarawan ahli hadis. Namun, ahli hadis harus menjadi sejarawan. Seperti yang Anda katakan, pada masa itu, misalnya, katakanlah ada perawi yang tidak pernah keluar dari Basra. Bagaimana dia bisa meriwayatkan dari guru yang tidak pernah keluar dari Madinah? Bila mana kita memiliki data ini, kita pahami bahwa di sini ada jurang yang amblas, dan sejak jurang itu amblas, yakni kalau kita bayangkan seperti pohon, jika ada retakan pada pohon itu, dan retakan itu dicangkok, kita perhatikan cangkok itu. Atau ada seorang perawi yang seharusnya tidak ada di sini, seakan sambungan di sini. Ya, memang ini tampak seperti sebuah bidang yang sangat rumit dan dikerjakan dengan sangat teliti, Pak. Lalu, salah satu hal yang sebenarnya masih sulit dipahami saat ini adalah bagaimana pada masa tradisional bisa dicatat begitu banyak detail, begitu banyak catatan tentang kehidupan sehari-hari seseorang, tentang praktik hidupnya, dan bagaimana semua catatan itu bisa didokumentasikan dan diteruskan. Dan kita melanjutkan rantai itu, sekarang saat meneliti, kita juga menggunakan metode modern pada saat yang sama. Jadi, kita memanfaatkan tradisi sekaligus menggunakan metode modern. Bagaimana hubungan antara keduanya? Bagaimana Anda menilai hubungan ini? Begini, mungkin lebih tepat jika dikatakan bukan metode modern, tapi alat-alat modern. Jadi, bahan-bahannya tetap disediakan oleh literatur klasik. Karena begini, ada yang namanya penambangan teks atau penambangan data. Untuk itu, datanya memang sudah tersedia. Kita punya buku-buku berjilid-jilid, kita punya literatur permohonan, kita punya teks-teks hadis. Baru-baru ini, maksud saya, saat saya menempuh program doktor, saya belum sempat mengalami proses itu. Dulu, para dosen kita mengakses hadis melalui indeks, dan indeks-indeks ini umumnya mulai disusun sejak abad ke-19. Jadi, berdasarkan kata kunci, sumber-sumber tempat hadis itu muncul bisa ditemukan, dan biasanya tidak semua sumber, melainkan umumnya hanya melalui kutubu tisa. Sekarang, dengan bantuan program komputer, kita benar-benar bisa mengakses semua sumber tempat sebuah hadis muncul hanya dalam waktu setengah jam.
Ada program yang kita sebut Samili, ada juga Cefami, dan Hadimul Harmen. Pendekatan menyeluruh yang tadi Anda sebutkan, ada juga program yang disiapkan sendiri oleh Mehmet Hepaidin Hoca. Saat ini, kita tidak punya masalah dalam mengakses hadis maupun data tentang para perawi. Masalahnya adalah bagaimana menganalisis data ini dengan benar, mungkin juga bagaimana mengarahkan data ini dengan sejumlah pertanyaan. Tadi kita sebutkan bisa saja membuat ensiklopedia perawi, atau bisa juga ada kata-kata yang sering diulang dalam hadis-hadis Nabi. Bisa juga ada pola dalam hadis, kata-kata yang jarang atau kata-kata yang asing. Semua ini adalah hal-hal yang bisa kita akses secara digital. Saya bisa katakan bahwa penelitian di bidang ini sudah mulai dilakukan. Penelitiannya adalah milik Anda sendiri. Kalau kita membahas sedikit tentang hal ini, Pak, menurut Anda, apa kontribusi penelitian Anda terhadap ilmu hadis? Sekarang, penelitian saya memiliki dua aspek, orientalisme dan analisis teks isnad. Orientalisme maksudnya itu adalah persoalan yang terpisah. Terkait hal itu, saya berusaha menjawab klaim-klaim para orientalis tentang literatur hadis. Saya juga mencoba menunjukkan bahwa para orientalis berasal dari tradisi tertentu seperti kita, dan tradisi yang mereka anut serta latar belakang mereka memengaruhi cara mereka memahami hadis. Dan bahwa para orientalis sebenarnya juga berangkat dari sejumlah asumsi awal. Inilah sisi orientalisme dari penelitian ini. Saya juga berusaha menjawab para orientalis melalui analisis teks isnad. Yang saya coba lakukan adalah begini, para orientalis umumnya cenderung menggambarkan hadis, khususnya proses periwayatan yang tadi sempat kita bahas dan sering dikaitkan dengan keraguan terhadap hadis, sebagai sebuah proses yang fiktif dan penuh dengan rekayasa. Dengan melakukan analisis teks isnad, saya rasa saya telah menunjukkan bahwa sebenarnya tidak semudah itu untuk mengarang sebuah isnad lalu langsung mengaitkannya dengan sebuah matan. Ada juga orang-orang yang melakukan hal ini dalam paradigma orientalis. Namun, saya merasa telah memberikan jawaban dengan melakukan analisis teks isnad menggunakan istilah dan konsep kita sendiri. Semoga memang begitu. Memang begitu, Pak. Terima kasih atas komentar, penelitian, dan kontribusi Anda terhadap ilmu ini. Kami sangat berterima kasih. Terima kasih, terima kasih. Pemirsa, hari ini kita telah membahas tentang ilmu hadis dan keandalannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat tinggal.